Halo Tribuners, perjalanan bukan tentang seberapa jauh melangkah, tetapi tentang membuktikan bahwa mimpi, semangat, dan manfaat untuk sesama tidak mengenal batas usia. Bersama saya Joy, kita kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi komunitas. Tribuners, perjalanan menuju Tanah Suci itu kan biasanya dilakukan menggunakan pesawat atau enggak udah ada nih paket perjalanan yang udah menyiapkan perjalanan kalian. Namun berbeda dengan pasangan asal Sumatera Utara yang satu ini. Dengan semangat petualangan dan keyakinan yang kuat, mereka memilih menempuh perjalanan panjang menggunakan camper van, melintasi berbagai negara hingga akhirnya nanti akan tiba di kota Mekah dan berkeliling Eropa. Untuk itu telah hadir ya, saya mengundang kakek nenek keliling dunia, ada Bapak Faisal Laksamana dan Ibu Dokter Indriati. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Oke, jadi Tribuners Bapak Ibu ini lagi berada di kediamannya yaitu di Kota Padang Sidempuan. Sehat Pak Ibu? Sehat. Tapi sebelum kita mulai cakap-cakap kali ini, kita saksikan dulu video berikut ini. Bapak Ibu kan udah dikenal nih sebagai pasangan yang gemar melakukan perjalanan darat lintas daerah hingga lintas negara ya. Bisa diceritakan nggak kepada Tribuners bagaimana nih awal mula lahirnya hobi melakukan perjalanan panjang ini? Silakan. Asli waktu tahun 2020 itu aku Pak karena bisa kemana-mana, kita di rumah aja, kemudian kita buka-buka YouTube, teman-teman punya mobil, ada buat tempat tidur, dapur. Wah ini asik nih. Saya tanya sama istri, gimana kalau kita coba? Dia bilang, boleh, saya langsung blast. Jadi nanti bulan Februari tahun 2022 aja surga ke apa namanya petualang untuk keliling Indonesia. Jadi kami sudah 30 provinsi dapat arah Wow. Kalau 8 negaranya itu boleh disebut di mana aja Pak? Papalete, Lens, Paila, Ojak, Bos. Di 2023 itu hari dari habis Timor Leste kami mencoba Malaysia, Brunei, ternyata keasikan. 2024 lagi lanjut Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Oke. Nah, berarti kalau untuk negaranya itu masih di kawasan Asia ya, Pak? Belum masih asik. Oke, masih Asia. Nah, itu dalam rentan berapa lama tuh, Pak? Kalau misalnya, berangkat menuju negara-negara tersebut? On perjalanan kurang lebih 4 bulan. Wow, 6 bulan ya? Nah, kalau untuk perizinannya mana, Pak? Oh, ke negara-negara tersebut? Buat tempat selesai kalau luar negeri itu kita harus punya akte. Ini paspor haknya mobil.
Ibu untuk ngurus. Ini yang keluarin ini, Ikatan Makan Indonesia. Jadi sebelum sebelum kita ngurus, magnetik ini, kita harus jadi anggota ini. Nih, jadi anggota ini. Setelah jadi anggota ini, baru kita urus namanya SIN internasional. Internasional itu yang ngeluarin Korlantas. Oh, di tingkat nasional. Wah, keren nih Tribuners. Berarti memang sematang itu ya persiapannya ya, Pak? Isi harus kita supaya nyaman di petualangan, kita harus urut di tingkat nasional, baru kemudian keluar Natnes ini. Natnes ini ada berapa lembar ya? Ini kita ambil yang 20 lembar. Ini ada 25 lembar. Jadi setiap kita keluar masuk negara, ini ada lembaran yang harus diisi dicek. Jadi seperti apa namanya? Ekspor impor. Nah, Ya. di samping itu kita harus urus paspor, visa. Kita kebetulan visa Cina sudah keluar. Oke. Dan udah ini lagi kita tunggu visa Schengen Eropa. Wah. Oh, oke, saat ini Joy mau berpindah ke Ibu ya, ke Ibu Indriati. Ibu kan sebagai seorang perempuan nih, gimana rasanya mengikuti dalam perjalanan panjang ini, Bu? Apakah dulunya sempat menolak permintaan Bapak atau ya memang setuju-setuju aja, memang ini keinginan bersama? Bagaimana Ibu? Silakan. Ya awalnya saya bukan menolak Mbak, cuma ada bangsa takut gitu ya, karena kita kan belum pernah jalan yang terlampau jauh itu biasanya kita berjalan badan badan kuat. Kali ini kita harus melewati semua kalau truk di awal, ya awalnya masih ada rasa takut, tapi lama kelamaan setelah dijalani ternyata nikmat juga. Akhirnya jadi personal. Iya ya. Gimana Ibu, selama Bapak Faisal yang nyetir kan Pak Faisal supir tunggal kan? Ini aduh maksa. Ada perasaan was-was gak sih Ibu? Ini kan akan melakukan perjalanan yang cukup panjang ya, walaupun memang kita tahu mungkin kalau dari track record udah sampai ke 8 negara, tapi kali ini melampaui itu semua. Ada perasaan was-was gak sih, Bu? Pasti ada ya, Mbak, pasti ada. Itu manusiawi ya, saya rasa dari awal kita kemana-mana pun kita jalan, pasti kita ada rasa was-was. Hanya aja kita serahkan aja ke atas kepada Allah, ya kita minta doanya aja gitu. Dan itulah yang buat kita lebih tenang. Oke, nah kalau untuk persiapan-persiapan logistik mungkin seperti makanan, eee, baru pakaian, itu gimana Bu mempersiapkannya? Seperti waktu kami berangkat yang kemarin udah ya, jadi kita udah persiapkan pakaian. Kali ini mungkin agak lebih karena kita mungkin akan mati sayangi dikit. Jadi kayaknya kita harus bawa baju yang lebih tebal. Aja dan untuk kelengkapan makanan kita biasanya tidak akan bawanya juga Mbak, untuk bawa dari Indonesia. Karena kita kan akan ngelewatin Malaysia. Nah, biasanya kan makanan Indonesia dan Malaysia itu hampir sama. Jadi kita bisa hanya sekian saja lah kita bawa dari Indonesia.
Di 7-Eleven biasanya tetap ada. Biasanya di mana? Apakah di dalam mobil atau kalau ada penginapan yang memungkinkan juga menginap? Kita bersemangatnya di mobil dan masak-masak di mobil. Oke. Di ini sudah seperti kamar tidur kami. Ah, nah, Bapak, kan kalau misalnya antri seperti itu ya, mungkin bisa kasih tips nih kepada Tribuners yang ada di rumah, baiknya di mana dan harus menghindari tempat-tempat yang seperti apa kalau campervan kita itu mau antri, Pak? Parkir, maaf maksud saya parkir. Baik, jadi supaya aman, biasanya kita selalu bermalam di pom bensin. Baik, soalnya kalau di uh, Thailand, Thailand itu ada namanya pom bensinnya PTT. Yaitu di situ kita bisa bermalam di situ. Ada laundry, ada 7-Eleven, ada Amazon. Jadi dia 24 jam Kak. Oke. Nah, ini kan bakalan banyak nih, Pak, negara-negara dan tempat-tempat yang bakalan Bapak dan Ibu lalui. Sebelumnya Bapak dan Ibu udah pernah nggak sih ke tempat-tempat ini melalui jalur udara atau ini kali pertama? Mungkin kita kalau untuk daerah-daerah ini, kali pertama ya. Mungkin ada pernah ke sana, tapi naik pesawat. Ini kan beda, sensasinya lain. Iya ya. Oke nih, kan untuk perjalanan kali ini membawakan tema The Great Overland Journey Indonesia, Southeast Asia, Mekah, and Europe. Nah, apa yang melatar belakangi akhirnya lahirlah ide perjalanan ini sampai mau keliling Eropa. Padahal ya Tribuners informasinya nih, kalau Bapak Faisal ini udah berusia 65 tahun. Indonesia dan Asia, ini melanjutkan perjalanan jadi besar lagi. Oke, ada di papa. Ya, oh ya. Ya karena kita sudah biasa ya Mbak, manusia itu kan rasanya tidak ada kepuasan. Ya, gimana aja gitu, ingin ke tempat yang lebih besar lagi. Ke tempat yang lebih besar lagi ya, ekspor negara-negara yang mungkin kali pertama atau yang udah pernah dikunjungi untuk kedua kalinya. Nah, ini juga bisa nih Tribuners contoh, karena Bapak Ibu ini usianya sebenarnya juga nggak muda lagi Tribuners, kayak Bapak Faisal udah 65 tahun. Nah, Ibu Indriati ini udah 61 tahun. Makanya nih kita kalau mau nengok kegiatan Bapak Faisal dan Ibu Dokter Indriati, kita bisa langsung ke medsos mereka @kakek-nenek-keliling-dunia. Nanti vlognya bakalan tayang ya Bapak Ibu? Insyaallah kita akan aktif di media sosial, untuk Facebook Kakek Nenek Keliling Dunia, untuk IG Kakek Nenek Keliling Dunia, TikTok Kakek Nenek Keliling Dunia. Kalau untuk YouTube ya kita pakai rautv.id dan raufm.com. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, estimasi perjalanan ini kira-kira berapa lama Pak nantinya? 10 bulan? Betul, rasakan karena kita berlaku setahun, jadi kita ubahkan 10 bulan kita kembali. 10 bulan sudah kembali lagi ke tanah air. Wah, kerennya ini bakalan, menjadi cetak rekor yang baru nih untuk Kota Sidampuan ya Bapak Ibu. Sam Soalnya sampai Eropa loh, baru ini Joy dengar, Joy pribadi baru ini mendengar, apalagi waktu tahu penumpangnya ini adalah orang tua berusia lanjut. Nah, Ibu Indri nih Joy mau tanya,
Sebagai pasangan suami istri yang akan menghabiskan waktu berbulan-bulan ya di dalam camper van, dalam satu kendaraan, bagaimana nih menjaga kekompakan dan komunikasi selama perjalanan? Komunikasi dengan anak-anak atau Coba dengan Bapak Faik. Kita seperti biasa aja Mbak komunikasinya. seperti biasa aja, Mbak, komunikasinya ya seperti di rumah aja, canda-canda. Udah saling mengenal satu sama lain lebih dalam lah ya Bapak Ibu. Udah level up nih Tribuners. Menikmati hidup. Menikmati hidup, ya itu menikmati hidup. Baik Bapak, ini informasi kepada Tribuners, Bapak dan Ibu memulai perjalanan ini nanti dari tanggal berapa Pak? Dan start dari mana? Dari Sidiquan ke Jakarta, nanti dari Jakarta kita ke Pontianak, dari Pontianak kita ke Kucing. Dari Kucing itu kita kirim mobil ke Palembang. Palembang itu Kuala Lumpur. Nanti dari Kuala Lumpur kita ke Thailand. Dari Thailand baru kita masuk ke Laos. Dari Laos baru kita masuk ke Batam, Cina. Dari Cina kita perkirakan 4 September kita bisa bergabung sama teman-teman opera yang lain. Kurang lebih dari Cina keluar Kazakhstan itu 26 hari. Dari Kazakhstan kita masuk ke Uzbekistan. Kita masuk Kazakhstan. Dari Kazakhstan kita masuk Uzbekistan. Lalu kita masuk Alah, F1 tadi kita masuk F. Oke, dan itu semua hasil rundingan Bapak dan Ibu saja ya? Sama teman. Wah, berarti bukan cuman Bapak dan Ibu aja nih. Gimana kalau respon anak-anak mengenai perjalanan Bapak Ibu yang panjang ini? Apakah mereka setuju? Bongkar ya. Ya harus mendukung orang tuanya, Tribuners. Oke, sebelum kita menutup cakap-cakap kita kali ini, ada nggak pesan yang mau Bapak Ibu sampaikan kepada Tribuners untuk mereka yang mau memulai nih mengikuti cara Bapak menikmati hidup dengan melakukan overland? Silakan Bapak. Tapi pesan kami, kalau sudah punya niat untuk overland atau freeway belum, jangan banyak dipikir, langsung gas. Gas. Kalau ada halangan, ada kendala di jalan, baru kita pikirkan apa solusinya. Karena kalau dari awal kita banyak terlalu mikir, kita udah takut sendiri. Begitu. Daripada kelamaan di rumah, jadi kita klik Oke. Kalau Ibu Indri ada yang mau ditambahi, Bu? Iya. Buat ibu-ibu juga seperti banyak kan selama ini kita dengar bapak-bapaknya pengen jalan, tapi ibu-ibunya nggak mau ikut gitu Mbak. Jadi saya kita juga buat ibu-ibu di rumah, kalau memang senang, ayo didukung juga bapaknya gitu. Jadi biar bapaknya nggak pergi sendiri, jadi biar sama-sama senang gitu. Jadi pentingnya berdua. Baik, Bapak Faisal, Ibu Indri yang sudah meluangkan waktunya kepada kita tim Tribun Medan dan juga memberikan insight positif kepada
Tribuners yang ada di rumah. Semoga Bapak dan Ibu dapat menyelesaikan ibadahnya dengan baik, perjalanannya lancar sampai ke tempat-tempat yang dituju dalam keadaan sehat, selamat, dan pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat pula. Hati-hati di jalan ya Bapak Ibu. Dan semoga bisa lagi lebih menginspirasi bagi kami-kami yang muda-muda ini biar kayak ini bilang Pak Faisal tadi, kalau ada kemauan, tekad, langsung gas. Ya, jangan dibiarkan berlama-lama menjadi ide yang membusuk nantinya. Oke Tribuners, kami ucapkan juga kepada Tribuners, terima kasih ya sebaik-baiknya yang udah menyaksikan acara ini sampai selesai. Kalau begitu, aku Joy dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu di episode selanjutnya.